Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap anak-anak ibu sehat semua dan bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa. Kita lanjut materi kita pada hari ini mengenai akhlak tercela kepada diri sendiri, yaitu anania. Kita mulai dengan kompetensi dasar. 1.5 menolak perilaku anania, putus asa, ghadab dan tamak. 2.5 membiasakan diri menghindari perilaku anania, putus asa, ghadab dan tamak. 3.5 memahami pengertian, contoh dan dampak negatif sifat anania, putus asa, ghadab dan tamak. 4.5 mensimulasi akibat buruk akhlak tercela anania, putus asa, ghadab dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 1.5.1 menegaskan keyakinan tentang kewajiban menolak perilaku anania, putus asa, ghadab dan tamak. 2.5.1 menerapkan pembiasaan menghindari perilaku anania, putus asa, ghadab dan tamak. 3.5.1 mengidentifikasi pengertian anania, putus asa, ghadab dan tamak. 3.5.2 mengidentifikasi dalil tentang anania, putus asa, ghadab dan tamak. 3.5.3 menguraikan contoh anania, putus asa, ghadab dan tamak. 3.5.4 menganalisis dampak negatif anania, putus asa, ghadab dan tamak. 4.5 menunjukkan kisah atau fenomena yang muncul berkaitan dengan perilaku anania, putus asa, ghadab dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. 4.5.2 menunjukkan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak negatif dari perilaku anania. Nah, sekarang anak ibu coba perhatikan, di sini ada gambar tentang dua orang, yang satu temannya makan dengan lahapnya, sementara teman yang di sebelahnya hanya melihat. Nah, dari gambar ini dapat ditunjukkan, ini menunjukkan salah satu contoh dari sifat anania, yaitu sifat egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita lanjut gambar yang berikutnya. Di sini gambar yang pertama adalah gambar ilustrasinya sama seperti gambar yang pertama, yaitu ada dua ekor kucing, di mana yang satu memiliki ikan yang begitu banyak di piringnya, sementara yang satu lagi hanya melihat. Nah, ini menunjukkan ilustrasi gambar orang yang tidak mempedulikan temannya atau sifat anania. Gambar yang kedua nanti pada materi berikutnya mengenai putus asa, kemudian gambar yang ketiga mengenai ghadab, yang keempat gambar mengenai tamak. Gambar 2 dan gambar 3 dan gambar 4 akan kita pelajari dalam materi berikutnya. Nah, mengamati video pembelajaran. Nanti akan Ibu putarkan video pembelajarannya mengenai contoh salah satu sifat anania dalam kehidupan kita sehari-hari. Anania disebut juga egois atau keakuan, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Isa mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Nah, egois ini atau anania ini sifat yang sangat tercela karena dia meremehkan orang lain atau tidak mempedulikan orang lain. Nah, anania adalah sifat sangat tercela dan membahayakan dalam pergaulan di masyarakat. Anania termasuk penyakit hati apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Bagaimana firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Nah, anania ini termasuk penyakit hati dan yang sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Dari sifat anania ini akan muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Di antaranya adalah sombong, kikir, takabur. Bahkan sifat takabur ini
diiringi dengan sifat iri dan dengki. Sebagaimana Allah terangkan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18. Semua penyakit hati akan mendatangkan bahaya. Sifat anania akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perilaku anania yaitu 1. Menimbulkan kekecewaan orang lain. Nah, orang yang berlaku anania akan mengakibatkan orang lain kecewa atas perilaku yang dikerjakan. Kedua, merusak hubungan persaudaraan. 4. Dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. 5. Kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjuk karena merasa dirinya adalah yang paling benar. 8. Berdosa kepada Allah karena Isa melarang sifat anania. Yang ini adalah dampak negatif dari perilaku anania atau sifat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di antara dampak negatif tersebut, di sini jelas kalau sifat anania ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi orang lain juga. Nah, diharapkan anak-anak ibu jangan sampai memiliki sifat anania ini di dalam hatinya, karena dari sifat anania ini akan muncul penyakit-penyakit hati yang lain, di antaranya sombong, takabur, kikir, bahkan diiringi dengan iri dan dengki. Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar, walaupun dalam masa pandemi ini tetap jaga kesehatan ya nak ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Ibu sudahi pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.